Hadits riwayat Bukhari nomor 24, Kitab Iman. Bab firman Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ra'uh al-Harami bin Umaroh berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata, aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Hadits riwayat Bukhari nomor 379, Kitab Sholat. Bab keutamaan menghadap kiblat dengan menghadapkan jemari kedua kaki. Telah menceritakan kepada kami Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jika mereka mengucapkannya, kemudian mendirikan sholat seperti sholat kita, menghadap ke kiblat kita, dan menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta mereka haram atau suci bagi kita kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya ada pada Allah. Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepada kami Humaid, telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, Maimun bin Syiyah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, apa yang menjadikan haramnya darah dan harta seorang hamba? Ali menjawab, siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menghadap ke kiblat kita, sholat seperti sholat kita, dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim. Baginya hak dan kewajiban seorang muslim. Hadits riwayat Bukhari nomor 1312, Kitab Zakat. Bab kewajiban berzakat. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi, telah mengabarkan kepada kami Su'aib bin Abu Hamzah dari Asuri, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir dengan enggan menunaikan zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi mereka, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa telah mengucapkan berarti terlindunglah dari darah dan hartanya kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Telah bercerita kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Asyuri, telah bercerita kepada kami Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan La ilaha illallah, sungguh telah terlindungi jiwa dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya dan penghitungannya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Umar dan Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Bukhari nomor 2727, Kitab Jihad dan Penjelajahan, bab dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia untuk Islam.